Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita ya dalam program Ramadan Menyapa. Program ini seperti yang sudah disebutkan oleh sebelum-sebelumnya diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon Televisi. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam kesempatan di Ramadan hari ke-10 atau ke-9 dan bertepatan juga dengan episode Ramadan Menyapa yang ke-10. Seperti biasanya hari ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dan hari ini kita kedatangan narasumber yang expert sesuai tema yang kita akan bahas hari ini, yaitu menjadikan Ramadan madrasah terbaik. Nah, siapakah narasumber yang ahli tersebut? Oke, kita langsung saja sapa. Pertama ada Bapak Dr. Saifuddin Zuhri MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Sama-sama. Ya, dan didampingi juga oleh ahli pendidikan kita, Bapak Dr. Budiman Faat MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkenan membersamai kami dan menyapa pemirsa semuanya. Nah, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk pemirsa yang ingin melakukan dialog interaktif, baik itu bertanya maupun memberikan pengalaman terbaiknya tentang tema hari ini, silahkan menghubungi nomor telepon kami yang tertera di layar kaca Anda. Mungkin tidak berpanjang lebar ya Pak, langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Saifuddin Zuhri MAG. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah di bulan Ramadan hari ke-9 ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa, dan di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan sebagaimana doa kita di akhir Ramadan tahun yang lalu, agar kemudian di tahun 2024 ini kita masih dipertemukan kembali. Bersama Bapak Budiman Faat kita akan mendiskusikan tentang Ramadan dan pendidikan. Apabila kita tengok tradisi Ramadan di Indonesia, maka ini sangat unik dan untungnya kita ada bulan Ramadan. Kalau saja tidak ada bulan Ramadan, maka selama hidup kita mungkin akan selalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang lain. Maka di bulan Ramadan ini ada satu momentum, satu bulan untuk kemudian ikhtisaban, untuk merenung 11 bulan yang lain itu, apa yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai. Nah, salah satu yang paling istimewa di bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan ini disebut sebagai bulan yang mulia. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkan kitab suci yang sangat agung sebagai petunjuk untuk semua manusia hingga yaumil qiyamah, Al-Quran. Dan tentu saja Nabi yang menerima Al-Quran ini maka disebut juga sebagai Nabi yang mulia karena menerima Al-Quran. Dan malaikat yang menyampaikannya disebut juga malaikat yang utama karena menyampaikan Al-Quran. Jadi dengan demikian bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa karena di dalamnya petunjuk Allah yang sangat luar biasa ini diturunkan kepada umat manusia. Sungguh sebuah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia sudah diberikan anugerah akal, diberikan anugerah kalbu, lalu kemudian Allah memberikan juga petunjuknya dengan Al-Quran, lalu kemudian diiringi dengan contoh kehidupan yang nyata Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian ayat-ayat di alam semesta ini. Maka ini semua sebetulnya adalah menunjukkan betapa Islam mengajak umat manusia untuk selamat, sebagaimana makna Islam sendiri itu adalah sebagai kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian di manakah hubungan bulan Ramadan ini dengan pendidikan? Mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa mengelaborasinya lebih luas. Tetapi sebagai sebuah pengantar, tentu saja bahwa nilai penting Ramadan tadi Al-Quran, malaikat Jibril selama Rasulullah hidup senantiasa di bulan Ramadan itu adalah mengkonfirmasi hafalan Rasulullah,
Dan dengan demikian maka apa misi kenabian di dunia ini tentu saja adalah membawa manusia minadz-dzulumati ilan nur. Minadz-dzulumati ilan nur ini bisa kita terjemahkan sebagai konteks perubahan. Maka kalau kita lihat bahwa esensi pendidikan adalah perubahan yang mengajak manusia. Nabi Muhammad diturunkan di Mekah, di masyarakat yang jahiliyah, sampai kemudian menggapai peradaban dunia. Ini tentu sebagai sesuatu yang luar biasa, maka kemudian oleh orientalis menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai tokoh paling berpengaruh nomor satu di dunia, karena perubahan yang amat sangat luar biasa dari masyarakat yang minus sampai kemudian menjadi masyarakat yang berperadaban sangat maju. Nah, tentu bagaimanakah kemudian Islam membawa misi membawa manusia minadz-dzulumati ilan nur ini, inilah yang kemudian penting untuk kita diskusikan. Nilai-nilai yang dapat dikandung di bulan Ramadan, intinya di satu bulan, tapi kemudian lebih luas lagi adalah bagaimana Al-Quran turun kepada umat manusia sebagai hudan linnas. Sebagai pengantar mungkin begitu. Oke. Baik, terima kasih atas pengantarnya Pak Dokter. Nah, pemirsa tadi dijelaskan ya bahwa bulan puasa itu selain sebagai bulan yang mulia karena turunnya Al-Quran, juga sebenarnya menjadi salah satu titik peradaban umat Islam gitu, ketika dibawa oleh Rasulullah dari zaman yang redup seperti itu kemudian menjadi zaman yang penuh peradaban yang terang benderang. Tadi disebutkan minadz-dzulumati ilan nur gitu ya. Nah, itu pemirsa sedikit pengantar dari Pak Dokter, nanti akan kita lanjutkan pendalamannya, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu bagaimana perspektif yang akan disampaikan oleh Pak Dokter Budi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tatimmus sholihatu illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa RCTV dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu di acara Ramadan Menyapa. Dan saya mungkin boleh melanjutkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Banyak juga boleh, Pak. Ya. Mungkin sedikit aja ya. Artinya melanjutkan renungan-renungan kita, bahwa ada banyak sekali hal yang harus kita renungkan gitu ya. Di antaranya adalah sebenarnya ujung-ujungnya apa yang kita lakukan ini semuanya pasti adalah satu muaranya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan agar kita kemudian menjadi orang yang berhasil, agar kita menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Kita lihat misalnya bukti bahwa Allah itu menghendaki kita menjadi orang sukses, menjadi orang yang menang, menjadi orang yang berhasil. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang pada ujung-ujung ayat la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang bunyinya agar kamu menjadi orang yang gagal, agar kamu menjadi orang yang Rugi, terpuruk dan seterusnya. Tetapi Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang sukses, menang, bahagia dan seterusnya. Begitu juga kita di setiap hari mendengarkan seruan agar kita menuju kepada kemenangan. Hayya 'alal falah, begitu ya. Jadi ini adalah sudah cukup membuktikan, menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang menang. Nah, jalan untuk menuju ke sana, menuju kemenangan, menuju keberhasilan, tentu adalah terjal dan berliku, gitu ya. Tidak mulus, tidak mudah, tetapi adalah mungkin penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan mungkin hambatan-hambatan ya. Tetapi Allah sudah menjamin bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh ya, maka Allah akan menolong, membantu dan menyukseskan, begitu ya. Nah, karena jalan untuk menuju kemenangan itu adalah terjal dan berliku, maka artinya berarti memerlukan sebuah pengetahuan, memerlukan sebuah sikap-sikap, nilai-nilai, keterampilan ya. Jadi supaya nanti kita berhasil melalui itu semuanya. Nah, karena memerlukan hal itu ya, jadi memerlukan pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan, maka itu juga artinya Allah menghendaki agar kita menjadi manusia yang pembelajar. Jadi manusia yang tidak pernah berhenti belajar ya. Baik belajar melalui
pendidikan yang formal maupun belajar melalui alam semesta. Jadi buktinya sudah cukup ya, bahkan ayat yang pertama turun sudah cukup menunjukkan atau membuktikan bahwa Allah menghendaki agar kita menjadi manusia yang pembelajar. Iqra, begitu ya. Jadi bacalah ya, baik membaca buku, membaca alam semesta ini, membaca pesan-pesan yang terkandung di dalam kitab maupun di dalam alam semesta, itu adalah cara agar supaya kemudian kita menjadi manusia pembelajar yang nanti kemudian dari hari ke hari meningkat pengetahuannya, meningkat sikap-sikap dan nilainya, kemudian meningkat keterampilannya dan seterusnya. Nah, Ramadan ini itu menghadirkan sesi-sesi yang kemudian kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Nanti mungkin akan kita kupas di sesi yang berikutnya ya, bahwa Ramadan ini adalah sebuah wahana untuk kemudian kita bisa mengembangkan pengetahuan, sikap-sikap, nilai, dan juga keterampilan-keterampilan. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Budi atas pengantarnya. Jadi pemirsa, baru pengantar saja dari kedua narasumber kita sudah luar biasa tadi apa yang disampaikan. Nah, tadi juga sedikit di-spill gitu bahwa Ramadan itu menjadi wahana untuk kita meningkatkan keterampilan kita, menjadi media kita untuk belajar. Lalu bagaimana Ramadan itu bisa menjadi tempat atau mungkin istilahnya sekolah gitu ya, sekolah kita untuk bisa menjadi seorang pembelajar yang lulusnya nanti kita menjadi seorang yang takwa gitu ya Pak, seperti sudah disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana untuk mendapatkan pemaparan yang lebih lengkap. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. RCTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Menyapa. Sebagai informasi, program ini dilaksanakan setiap hari, tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda. Nah, ini program Ramadan Menyapa tayang pada pukul 4 sampai 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, setiap hari pemirsa bisa menonton RCTV baik melalui channel di televisi maupun lewat aplikasi. Nah, tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi tempat kita untuk belajar. Nah, bagaimana jawabannya? Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Pak Dr. Budi. Silahkan Pak. Ya baik, kita lanjutkan ya, bahwa Ramadan itu menjadi tempat belajar atau dalam bahasa Arabnya itu adalah madrasah ya. Tapi sebelum ke situ mungkin saya ingin mengkaitkan dengan pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi ya. Nah, yang nanti mungkin akan lebih mudah untuk melihat kemiripannya gitu ya. Siap. Jadi kalau kita mengajar di sebuah sekolah, di sebuah perguruan tinggi ya, di sana mungkin kita sebagai guru menghadirkan ada sesi menjelaskan, ada sesi kemudian mengajak para siswa berdiskusi, ada sesi memberi kesempatan mahasiswa untuk tampil maju ke depan dan seterusnya. Mungkin masih sangat banyak ragam sesinya. Nah, sesi-sesi yang dihadirkan oleh seorang guru atau seorang dosen itu pasti ada tujuannya. Jadi kenapa kemudian ada guru mendesain siswanya itu untuk berdiskusi? Pastilah ada nilai-nilai yang sedang dikembangkan atau dibangun. Misalnya adalah guru sedang ingin mengembangkan bagaimana antar siswa belajar berkomunikasi, belajar bekerja sama, belajar menghargai pendapat satu orang dengan orang yang lain, kan gitu ya. Berarti sesi-sesi yang dihadirkan itu bertujuan, gitu ya. Nah, maka marilah kita lihat, kita renungkan Ramadan ini ya. Di Ramadan itu begitu banyak sesi-sesi yang dihadirkan oleh Allah, gitu ya. Yang pasti semua sesi itu bertujuan. Jadi tidak mungkin Allah menghadirkan sesi-sesi yang begitu banyak di dalam Ramadan itu tanpa tujuan. Okay. Maka mari kita lihat di Ramadan itu ada sesi memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, bangun malam, sesi sahur, sesi berbuka, sesi berbagi, dan seterusnya. Jadi pastilah sesi-sesi di dalam Ramadan itu
ada maksud tertentu ya. Jadi Allah sedang membangun atau mengajarkan kepada manusia agar memiliki pengetahuan tertentu atau sikap-sikap tertentu atau nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh misalnya di dalam Ramadan itu Allah menganjurkan agar kita kemudian banyak berdoa, banyak mohon ampun. Itu kalau kita renungkan itu selaras dengan tujuannya ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang dimana takwa itu salah satu maknanya itu adalah takut, begitu ya. Jadi Allah sedang membangun agar manusia memiliki rasa takut ya. Betapa bahayanya ya kalau orang itu tidak memiliki rasa takut. Jadi nggak takut dosa, nggak takut dengan azab, nggak takut dimurkai Allah, nggak takut kalau tidak diridhoi oleh Allah. Jadi betapa bahayanya orang itu kalau tidak punya rasa takut. Maka Allah kemudian menghadirkan sesi memperbanyak berdoa, memperbanyak beristighfar. Itu untuk menyadarkan kepada manusia bahwa kita ini banyak dosa, bahwa dosa-dosa itu nanti bisa mengantarkan kita, kemudian Allah murka, Allah mengadab kita dan seterusnya. Jadi kemudian kita akan tertanam, akan terbangun rasa takut. Itu salah satunya ya. Jadi menanamkan atau mengembangkan rasa takut. Nah, begitu juga dengan sesi-sesi yang lainnya, itu juga pasti Allah sedang bermaksud untuk membangun atau mengembangkan nilai-nilai pada diri manusia. Mungkin itu sebagai tambahan dulu ya, nanti kita lanjut di pengembangan nilai-nilai yang berikutnya. Siap, baik, terima kasih Pak Budi. Tadi pemirsa sudah sama-sama mendengarkan ya pemaparan dari Pak Budi bahwa Ramadan ini sebenarnya memiliki banyak sesi gitu. Allah menjadikan Ramadan dengan sesi-sesi yang membuat kita sebenarnya ibarat siswa itu ya, nanti kita akan lulus ujian nasional gitu kalau bahasa gampangannya, ujian nasional. Kemudian dalam ujian nasional ini untuk mencapai kelulusan, sekolah biasanya memberikan sesi-sesi pelajaran gitu ya Pak. Nah, sama dengan Ramadan, ketika kita ingin lulus menjadi seorang yang takwa setelah bulan Ramadan ini, maka kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai sesi-sesi pembelajaran kita. Tadi lewat berdoa ya Pak ya, kemudian banyak beristighfar, sholat lebih kencang lagi karena bangun malam untuk sahur dan segala macamnya. Nah, menarik sekali pemirsa, tapi sebelum kita masuk ke narasumber kedua, saya ingatkan lagi kepada pemirsa yang ingin bergabung secara interaktif dengan kami, pemirsa dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca pemirsa, baik melalui telepon ataupun melalui teks WhatsApp seperti itu. Nah, langsung saja bagaimana tambahan atau pendalaman dari Pak Saifuddin. Silahkan Prof, bagaimana? Baik, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan Pak Budi, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Menarik untuk didalami apa sebetulnya makna takwa dalam konteks ayat ini. Kalau kita lihat, manusia adalah makhluk yang paling unik di muka bumi ini dan makhluk yang paling mulia di sisi yang lain, sebagaimana pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi pada sisi yang lain tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu berada dalam dua kutub, satu sisi bisa menjadi ahsanul taqwim, tapi pada sisi yang lain bisa menjadi asfala safilin. Mengapa? Karena di dalam diri manusia juga ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bisikan untuk berbuat baik, ada bisikan untuk berbuat yang tidak baik. Nah, keunikan manusia ini dimulai dengan kita lihat pada ayat misalnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Makna tidak mengetahui apa-apa juga bisa kita lihat bahwa manusia tidak berdaya. Manusia amat sangat bergantung kepada ayah bundanya, baik untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, sandang, papan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks puasa ini, pada istilah yang lain disebut bahwa Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina misalnya, bahwa pada manusia ini terkumpul ada 3 jiwa. Ada jiwa tumbuhan, an-nafsut nabatiyah. Jadi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, dia memiliki satu karakter, membutuhkan makanan,
membutuhkan nutrisi, membutuhkan minuman, dan ini juga ada pada hewan dan pada manusia. Manusia membutuhkan makanan tentu saja untuk kehidupannya. Tapi di sisi yang lain, ini hanya ada pada hewan dan manusia, maka di dalam diri manusia juga ada jiwa kehewanan, an-nafsul hayawaniyah, di mana di tumbuh-tumbuhan tidak bisa move on, tidak bisa pindah. Ketika dia panas, ketika dia hujan, maka dia hanya ada di situ. Tapi pada manusia dan hewan, ketika panas, maka dia pindah untuk mencari tempat yang nyaman. Nah, kemampuan untuk pindah ini maka memiliki konsekuensi bahwa manusia itu bisa melakukan dua hal. Satu, mendekat, atau dua, menjauh. Maka ketika mendekat, ini disebut dengan cinta, maka ketika menjauh, maka disebut dengan ghadab. Yang mendekat lebih jauh disebut sebagai nafsu syahwat, ketika menjauh disebut sebagai nafsu ghadab. Dan ini ada hanya pada hewan dan manusia, nafsu hayawaniyah. Dan yang ketiga adalah jiwa kemanusiaan, yang ini hanya ada pada manusia, tidak ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan, yaitu adalah nurani dan akal pikiran tadi. Maka kalau kita lihat di bulan puasa ini, kita lihat di dalam rukun Islam, yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu adalah sebagai bentuk kita ikrar pada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan patuh dan tunduk kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, lalu kemudian diikuti dengan sholat. Sholat adalah ibadah manifestasi hubungan hablum minallah, manusia dengan Allah. Lalu kemudian puasa. Puasa ini ibadah ke dalam, bagaimana manusia ini harus ikhtisaban, yang nanti kemudian diikuti dengan zakat. Zakat adalah ibadah yang hablum minanas dengan manusia, yang nanti ditutup dengan haji. Haji adalah melakukan itu semua, ada lisaniyah, ada badaniyah, ada qalbiyah, ada maliyah di situ. Nah, kembali kepada bulan puasa, maka puasa adalah dimulai dengan imsak, menahan. Maka menahan di sini adalah mengendalikan nafsu. Nafsu apa? Nafsu hayawaniyah dan nafsu nabatiyah tadi. Jadi jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa kehewanan yang ada pada manusia yang selama 11 bulan itu mungkin lebih dominan, maka di bulan puasa ini hendaknya itu adalah menjadi subordinat. Yang menjadi panglima, yang menjadi komandannya adalah jiwa kemanusiaan. Maka ujung-ujungnya yang nanti di tanggal 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri, artinya ketika manusia berhasil bahwa jiwa kemanusiaannya, kalbunya, nuraninya, ruhiyahnya yang menjadi panglima, maka nabatiyah dan jiwa kehewanan tadi itu menjadi di bawah kendali. Kalau kemudian kita balik misalnya, apakah jiwa kehewanan yang akan menjadi panglima, maka manusia tak ubahnya dengan asfal safilin tadi. Mengapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan seks dan makan, atau jiwa tumbuhan tadi, maka hidupnya hanya diorientasikan untuk makan. Maka di bulan puasa ini meskipun halal, maka itu kemudian imsak, ditahan. Makan, minum di bulan yang lain atau di waktu malam adalah halal, tapi begitu masuk imsak maka ditahan. Nah, maka ini adalah kemampuan mengendalikan yang ada pada manusia, dan itu dilatih selama 1 bulan agar kemudian bahwa jiwa kemanusiaannya lah yang kemudian menjadi panglima, yang menjadi utama, sehingga spiritualitas manusia di bulan Ramadan ini betul-betul meningkat sesuai dengan nama Ramadan itu dalam bahasa Arab adalah panas, artinya ditempa. Maka manusia di bulan puasa ini adalah bagaimana ditempa dia agar kemudian psikisnya itu tidak di bawah fisiknya. Mungkin itu sebagai tambahan sedikit saja dari Pak Budi tadi. Oke, baik. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Nah, pemirsa tadi sangat menarik ya apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber kita. Nah, tadi ada satu hal yang menarik nih Prof terkait 3 jiwa yang ada dalam diri manusia. Pemirsa yang ingin bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi, silahkan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam layar kaca. Saya punya satu pertanyaan Prof, tapi nanti kita harus tahan dulu karena akan ada iklan yang lewat dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita gabung lagi dengan pembahasan yang lebih menarik. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami dalam program Ramadan Menyapa. Program ini hadir setiap hari pada pukul 4 sampai 5 sore dan diinisiasi oleh LP2M YN Cirebon dan RCTV.
Nah pemirsa, jika ada yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalamannya, silahkan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Nah tadi kita sudah mendengarkan banyak pemaparan dari kedua narasumber kita, tapi seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa ada satu hal yang menarik ini Prof, tentang ada 3 jiwa dalam diri manusia, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Nah kalau kita lihat fenomena bulan puasa ini nih, justru kadang kita tingkat konsumtivitasnya lebih tinggi gitu. Belum puasa saja bahkan orang-orang sudah mencari gamis lebaran, sudah membuat hampers, apalagi sekarang bulan puasa kalau menjelang buka tuh Prof, jajan di mana-mana, kita pengen beli semuanya gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi bagian bahwa oh ternyata diri kita belum bisa mengendalikan gitu. Lalu jika seperti itu bagaimana tips yang bisa kita lakukan untuk menahan diri atau mengendalikan diri? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi bahwa puasa itu adalah imsak atau menahan, mengendalikan egoisme. Di era yang serba cepat, teknologi informasi yang sedemikian mewabah ini, itu sebetulnya sangat memicu pada manusia untuk meningkatkan egonya. Kita lihat di jalanan, egoisme pengendara lalu lintas itu amat sangat tinggi. Sudah mengabaikan keselamatan orang lain. Ini dipicu oleh teknologi informasi tadi yang manusia bisa mendapatkan sesuatu dengan cepat, menggapai hasil dengan cepat, menginginkan sesuatu keinginannya dengan cepat. Maka pada satu sisi ini mendorong pada manusia untuk memperbesar egonya. Tapi pada sisi yang lain bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial, maka harus juga mematuhi dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban sosial. Nah, maka ketika puasa ini sebetulnya adalah bagaimana kita ikhtisaban. Apakah hidup kita selama ini lebih banyak egonya atau sesuai dengan syahadat, kita mematuhi, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, berislam, menjadi muslim. Muslim itu artinya pasrah dan patuh tunduk pada Allah. Jadi kalau ada pasien yang berobat ke dokter, pernahkah pasien ini kemudian dia protes ke dokternya mengapa obatnya pahit? Mengapa diminumnya 3 kali sehari? Saya kira tidak. Itu dia sudah pasrah dan patuh kepada dokter, apapun disuruh puasa juga mau, disuruh untuk menjauhi apapun juga mau. Betul. Karena kepercayaannya kepada dokter. Nah, bila dalam penyakit fisik ini dia patuh dan tunduk pada dokter, maka dalam kehidupannya alam semesta ini tidak ada kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, karena Allah lah yang paling tahu, yang menciptakan alam semesta. Dan itulah kemudian makna Islam, makna Muslim. Maka sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan ini, maka kita mengikuti apa yang sudah dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, terkait dengan fenomena maraknya bulan puasa ini untuk mengkonsumsi dan tingginya konsumsi umat muslim, sebetulnya dikembalikan kepada nawaitunya. Kalau kemudian nawaitunya adalah itu sebagai bentuk untuk mensyiarkan, memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai bentuk amaliyah Ramadan yang sangat mulia. Tetapi jika kemudian bahwa mengumpulkan makanan ini itu adalah sebagai bentuk dendam, karena di waktu siang tidak makan, begitu maghrib maka kemudian makan sebanyak-banyaknya, maka sebetulnya di waktu siang dia mampu mengendalikan jiwa kehewanan dan jiwa tumbuhan, tetapi begitu maghrib maka kemudian ini menjadi dominan lagi jiwa kehewanan dan jiwa kemanusiaannya ini. Maka yang mesti direnungkan adalah bagaimana puasa ini adalah di dalam 24 jam itu, sebagaimana ayat wa'atimus syiyam ilal lail, hendaklah puasa itu disempurnakan sampai malamnya. Artinya jangan hanya waktu siang kita mampu tidak makan, tidak minum, tidak menggunjing, tidak bohong, tidak menyakiti, tetapi juga itu adalah sampai malam dan sampai besok paginya. Bahkan syukur-syukur ini diteruskan sampai Syawal. Syawal itu adalah bentuk peningkatan. Jadi setelah digodok, ditempa selama 1 bulan Ramadan ini, itu efeknya adalah pada 11 bulan ke depan. Kalau diumpamakan dengan klub sepak bola, maka dimasuk di training untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang, yang itu harus menang. Sebagaimana tadi sampaikan Pak Budi, la'allakum tuflihun. Agar kita orang yang menang adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan hawa nafsu yang menjadi panglimanya, tetapi kemanusiaanlah, fitrah kita lah yang mampu mengendalikan itu semua. Sehingga kemudian tadi termasuk kepada golongan-golongan yang berbahagia tadi. Nah, takwa dalam konteks ini maka kemudian adalah bahwa selama
menjalankan puasa itu kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mujahadah. Maka dalam hadis itu kan rojakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi ketika sahabat itu mampu memenangi peperangan fisik dengan orang kafir, maka kata Nabi itu sebetulnya baru menang jihad kecil. Karena sebetulnya yang jihad besar adalah ketika kita melawan diri kita. Maka kan banyak pemain-pemain atlet dan lain sebagainya, dia kalah itu bukan karena menghadapi musuh, tapi bagaimana dia tidak bisa melawan ketidaksabarannya, melawan ketergesa-gesaannya. Dan ini sebetulnya sama juga dengan Ramadan tadi, bagaimana kita mampu memanage diri kita agar kemudian kita menjadi pemenang, bahwa jiwa tumbuhan dan jiwa kehewanan tadi adalah tunduk dan patuh di bawah jiwa kemanusiaan yang itu adalah sebetulnya yang abadi, nanti kemudian kembali kepada yaumil qiyamah. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Baik pemirsa, tadi sudah disampaikan ya bahwa bulan puasa itu bisa kita gunakan sebagai waktu untuk merenung. Nah, apakah selama ini nih, mumpung masih sepertiga bulan puasa ya, masih 20 hari lagi, kurang lebihnya 20 hari lagi atau 21 hari lagi kita berpuasa, kita merenung yang sudah kita lewatin, apakah kita berpuasa hanya menahan nafsu dari pagi sampai sore, kemudian kita balas dendam pada waktu setelah buka, atau tadi kita seperti beli jajan ataupun mengkonsumsi, meningkatkan tingkat konsumsi kita untuk niat berbagi atau mungkin beribadah, bersedekah kepada pedagang-pedagang. Nah, PR-nya jadi kita juga bahwa puasa itu ternyata tidak hanya siang saja, tapi tadi ternyata sampai malam ya Pak. Sampai malam kita juga harus mengendalikan diri kita biar jiwa-jiwa yang tumbuh dalam diri kita adalah jiwa yang manusia gitu, untuk mengurangi jiwa-jiwa hewan dan jiwa tumbuhan kita. Nah, menarik sekali. Kemudian kita bisa lanjutkan ke Pak Budi, gimana nih perspektif Pak Budi memandang fenomena itu? Iya. Pertanyaannya sama atau sama aja dulu? Sama aja. Ya baik ya. Mungkin ini ya. Jadi kita kembali ke statement awal bahwa Ramadan ini adalah sebuah wahana untuk kita kemudian menjadi manusia pembelajar gitu ya. Jadi sesi-sesi di dalam Ramadan itu adalah sesi-sesi yang penuh dengan pelajaran. Nah, sesi imsaknya itu sendiri, jadi sesi menahannya itu sendiri, itu adalah sebuah wahana yang sangat luar biasa untuk membentuk kesabaran, begitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini yang sangat mahal harganya itu adalah bukan beras ya, jadi bukan sembako. Tetapi yang sangat mahal hari ini itu adalah kesungguhan dan kesabaran. Jadi bagaimana kita melihat fenomena hari ini ya, jadi mungkin dengan biaya yang sangat mahal orang mungkin bisa masuk suatu sekolah ya. Jadi hari ini tingkat orang masuk ke dunia pendidikan mungkin relatif tinggi ya. Tetapi ada kecenderungan bahwa kesungguhan dan kesabaran itu tidak semakin meninggi. Jadi semakin kita sulit untuk menemukan pelajar atau mahasiswa yang betul-betul memiliki kesungguhan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Jadi inginnya itu adalah cepat pinter, tapi nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Inginnya itu cepat kaya, cepat sukses, cepat berhasil, tetapi dengan cara yang kalau bisa dengan cara yang rebahan begitu ya, jadi yang sesimpel mungkin ya, yang instan. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin berbahaya. Nah, Ramadan ini menghadirkan sebuah sesi bagaimana kita membangun kesungguhan dan kesabaran. Jadi, nah tadi sudah dijelaskan sangat dalam oleh Pak Dr. Seprin Zuri ya, bahwa kan secara umum kesabaran itu ada dua ya, jadi sabar dalam menjalani dan sabar dalam menahan, begitu ya. Jadi berarti ada kemampuan yang sedang ingin dibangun melalui puasa, yaitu kemampuan untuk melakukan atau menjalankan dan kemampuan untuk menahan. Jadi dua kemampuan itu ternyata yang sama-sama penting ya. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diperintah dan kemampuan untuk menahan sesuatu yang memang dilarang. Nah, hari ini misalnya apa sih yang menjadi tantangan kita untuk itu harus kita tahan betul begitu ya. Jadi inginnya kita itu kan kalau dalam satu keluarga misalnya, mungkin pemandangan sehari-hari kita adalah diantaranya antar anggota keluarga itu asik dengan
gadgetnya Iya. masing-masing, begitu ya. Jadi Iya. sudah keasikan lah dengan dunia-dunia yang seperti itu. Nah, bisakah kita itu menahan, misalnya kalau saya seorang ayah pulang ke rumah, bisakah saya itu menahan sesedikit mungkin di depan anak saya itu saya asik dengan handphone saya, meskipun itu asik begitu ya, Iya. tapi saya harus bisa menahan itu Betul. demi misalnya adalah untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan anak-anak saya. Jadi ini adalah di antara yang hari ini harganya sangat mahal, dan puasa ini melatihkan itu, supaya kita memiliki kesabaran bahwa memang mendampingi anak itu butuh kesungguhan dan memang mungkin tidak menyenangkan ya, tetapi inilah yang sedang harus dibangun melalui salah satunya ibadah Bulan puasa. Ramadan. Saya kira itu sebagai menambahkannya. Baik. Baik pemirsa, tadi sudah diperdalam lagi oleh Pak Budi mengenai bagaimana puasa ini bisa menjadi ladang tempat kita belajar. Yang tadi menarik adalah ternyata ada yang lebih mahal dari harga beras, yaitu kesabaran dan kemauan, kesungguhan gitu ya. Nah, Ramadan inilah sebenarnya tempat untuk kita melatih kesabaran dan kesungguhan ini. Sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang diperintahkan dan kesabaran untuk menghindari apa yang dilarang. Nah pemirsa, sangat menarik obrolan kita, tapi akan kita lanjutkan nanti setelah ada jeda yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam program Ramadan Menyapa. Nah, tadi sudah kita bicarakan panjang kali lebar gitu ya, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini harapannya tempat belajar kita untuk kita lulus menjadi seseorang yang bertakwa. Nah, jika pemirsa ada yang ingin masih bertanya, masih kita buka kesempatan lagi di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Nah, tadi sangat menarik ya Pak, obrolan kita tentang bagaimana sih ketika puasa itu diibaratkan sebuah tempat gitu, ada kurikulum, kemudian ada lulusannya, seperti itu. Nah, jika kita ingin menjadi lulusan terbaik, kalau di sekolah kan pasti harus mengikuti kuliah atau mengikuti pelajaran dengan full absen, ikut ulangan, ikut ujian akhir dan segala macamnya. Lalu kalau untuk di bulan Ramadan sendiri gini nih, bagaimana sih kita tips-tips mungkin yang bisa dibagikan, tips sederhana untuk kita sendiri nih tadi, di luar kita mengendalikan diri dari jajan, belanja dan segala macam, agar kita bisa lulus menjadi seseorang yang bertakwa, atau dalam ibaratnya dalam sekolah ya lulus ujian, lulus skripsi, seperti itu mungkin bagi mahasiswanya. Dimulai dari siapa dulu? Pak Dokter dulu, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Tentu ibadah di dalam Islam ini kan senantiasa selalu ada 3 dimensi. Ada dimensi keimanan, dimensi fikih, dan dimensi akhlak. Panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini kan didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang puasa adalah yang karena iman. Iman dalam konteks apa? Dalam konteks bahwa kalau kemudian dia tidak mengimani bahwa setelah kematian ada kehidupan, mana mungkin dia puasa. Kalau orang meyakini bahwa mati itu adalah sebagai finish dalam kehidupan, mana mungkin dia sholat, mana mungkin dia menutup auratnya, mana mungkin dia berbuat baik. Maka kehidupan di dunia ini dijadikan sebagai orientasi full untuk menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Tetapi ketika mengimani bahwa kematian itu hanyalah satu fase perpindahan kehidupan kepada alam yang lain, sebagaimana ketika di alam rahim kemudian pindah ke alam dunia, di alam dunia kemudian pindah ke alam kubur, lalu ke alam akhirat, maka sebetulnya adalah setelah kematian masih ada kehidupan yang lebih abadi, yang lebih langgeng, dan disitulah kemudian inilah membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih, maka dikasih akal. Yang berpuasa silahkan, yang tidak juga silahkan, tidak ada paksaan. Maka karena kebebasan inilah maka kemudian manusia dimintai tanggung jawab terhadap apa? Terhadap anugerah apa yang dimiliki oleh manusia itu. Nah, maka ketika manusia memilih untuk puasa, itu dia memilih jalan hidup bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka kemudian keimanan ini dalam konteks yang lain disebutkan bahwa bisa yazidu wa yankus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang, jadi fluktuatif.
Iya, iya. bagi kebanyakan orang. Mungkin levelnya kita kan begitu. Nah, maka agar keimanan ini supaya lebih bagus meningkat, ya Ramadan ini adalah yang sampaikan Pak Budi tadi adalah bagaimana untuk menempa antara melaksanakan dan menahan. Di hidup yang serba instan ini, godaan untuk Ya, betul. menahan itu justru betul-betul yang mahal. Kita baca misalnya bagaimana di luar negeri itu antri itu menjadi sesuatu yang penting. Betul. Karena ketika orang antri itu sebetulnya ada pendidikan di situ. Untuk melatih bagaimana dia menghormati haknya orang lain, bagaimana memanfaatkan waktu, betul. bagaimana kemudian dia bisa kalau ingin datang di depan datang lebih pagi, jadi ada manajemen waktu. Iya, iya. Nah, maka di puasa Ramadan ini sebagaimana sebuah ibadah, kayak kita ngelihat bawang tentu ada lapisan luar, ada lapisan di dalam. Ketika kulit bawang ini kita buka, maka ada lapisan-lapisan di dalam. Kelihatannya puasa itu hanya tidak makan, tidak minum. Tapi maka bagaimana kita melihat ini tentu kepada memaknai puasa ini sebagai sebuah apa. Sebagaimana juga kita melihat orang yang melaksanakan ibadah haji, tawaf itu hanya lari kecil, jalan kaki mengelilingi Ka'bah. Sa'i itu hanya lari-lari kecil Bukit Sofa dan Marwah. Kalau hanya dilihat itu, maka itu hanya yang aspek kelihatan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana memaknai puasa itu adalah sebagai pendidikan ruhiyah tadi. Bahwa sebagaimana Nabi sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, maka sebetulnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka sebetulnya bagaimana Nabi melaksanakan risalah kenabiannya sejak di Mekah dan di Madinah selama 22 tahun lebih itu adalah bagaimana mengubah masyarakat jahiliyah yang kemudian memiliki ilmu pengetahuan. Tentu saja ilmu pengetahuan tidak selesai, tetapi ilmu pengetahuan yang kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian memiliki akhlak yang mulia. Maka pada konteks yang lain disebut bahwa proses pendidikan itu bukan lagi tarbiyah tapi ta'dib. Ta'dib itu adalah bagaimana mendidik yang kemudian karakter orang yang memiliki ilmu pengetahuan ini dia memiliki adab, memiliki etika yang sangat luhur, yang sangat dijunjung tinggi. Jadi dalam Islam bahwa ilmu itu tidak semata-mata ilmu, tapi bagaimana diamalkan, lalu memberikan manfaat kepada umat manusia yang banyak, lalu kemudian dia menjadi contoh teladan, maka puasa ini bisa kita analogikan dengan itu. Di 10 hari awal, maka itu adalah sebagai upaya manusia, puasanya adalah memohon ampunan pada Allah, yang nanti kemudian di 10 hari terakhir adalah bagaimana Nabi memberikan contoh semakin mengencangkan ikat pinggangnya, karena disitulah kemudian bahwa ibadah puasa ini harus selalu ditingkatkan mujahadahnya, muraqabahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa memetik, memaknai bahwa ibadah Ramadan ini adalah menempa jiwa-jiwa kita agar kemudian adalah kembali kepada yang menciptakan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat-saat di bulan Ramadan ini adalah saat-saat yang paling banyak kita ingat dengan Allah. Kalau di 11 bulan yang lain, kita mungkin hanya ingat dengan Allah itu saat sholat. Iya. Nah, tetapi di bulan Ramadan ini, ketika kita mau minum, ingat bahwa kita sedang puasa, dan di situ ada Allah. Maka la'allakum tattaqun adalah seakan-akan bahwa hidup kita ini ada CCTV. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat amaliyah kita dalam keseharian. Dan inilah mungkin esensi bulan puasa, kita bisa merasakan di bulan yang lain pun bahwa Allah mengawasi kita, melihat kita, sehingga kemudian kita bisa menjalankan tugas kemanusiaan dengan sebaik-baiknya. Baik, luar biasa. Jadi memang pemirsa ya, kalau puasa itu kalau kita maknai lebih dalam sangat luar biasa maknanya gitu. Mungkin bagi kita yang masih awam, puasa itu ya hanya sekedar menahan makan, tidak minum. Bahkan kalau sebenarnya kita mau makan minum tanpa orang lain pun bisa gitu ya, Bro. Cuma tadi ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman dan kita memaknainya dengan sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin kita bisa menjadi lulusan yang bertakwa sebagaimana disebutkan oleh janji Allah. Nah, kita belum mendengar pemaparan dari Pak Budi, tetapi sayang sekali waktunya sudah habis, sudah menjelang pukul 5. Jadi mungkin langsung saja ke kesimpulan ya, Pak Dr. Budi. Pemirsa mungkin juga penasaran sebenarnya bagaimana yang sudah disiapkan Pak Budi untuk memaparkan, tetapi karena waktunya singkat, jadi bisa dipaparkan secara singkat dan disertai dengan simpulan. Silahkan. Baik. Mungkin singkat ya. Jadi siapa lulusan terbaik dalam madrasah Ramadan ini? Begitu ya kesimpulannya ya. Menurut saya dua ya, yaitu mereka yang
mengikuti semua sesinya, dan yang kedua adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran-pelajarannya. Jadi sebagaimana kalau dalam perkuliahan, dalam dunia sekolah, ya siapa yang bisa nanti akan berhasil, ya seputar dua itu ya, mereka yang mengikuti sesi-sesinya ya, dan kemudian mereka merenungkan, kemudian menyadari, mengakui bahwa semua sesi-sesi itu penuh dengan pelajaran-pelajaran. Ya. Jadi kalau kita bergabung dalam sebuah Zoom perkuliahan, ya, diklik linknya, tapi sebenarnya kita nggak ada di situ, itu berarti kita tidak mengikuti sesinya, gitu ya. Kita klik sih, tapi kita tidak sedang mengikuti sesinya. Maka bagaimana kita bisa menjadi lulusan terbaik dalam sebuah perkuliahan yang dihadirkan seperti itu kalau kita tidak hadir dalam sesinya. Nah, sama dengan Ramadan ini, ada sesi yang tadi kita bicarakan ya, berdoa, mohon ampun, sahur, berbuka, menahannya itu sendiri, berbagi dan seterusnya. Kalau sesi-sesi itu kita ikuti dengan baik, penuh dengan kesungguhan, kesabaran, keikhlasan, insya Allah nanti kita akan mendapati sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Saya kira itu, mudah-mudahan puasa kita puasa yang betul-betul mengikuti semua sesi-sesi yang dihadirkan, dan juga nanti kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan kemenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itu tadi simpulan yang disampaikan oleh Pak Dr. Budi bahwa kalau kita ingin menjadi lulusan terbaik dari bulan Ramadan ini, maka selain kita mengikuti sesinya, kita juga harus pandai mengambil hikmah atau pelajarannya. Lalu bagaimana simpulannya yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin? Silahkan Pak, disampaikan simpulan singkatnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa mengikuti pengelompokan puasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa puasa tidak hanya makan dan minum, tapi puasa yang lebih tinggi dari puasa awam adalah puasa yang menjaga semua aktivitas kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkhususkan bulan puasa ini untuk memohon ampunan kepada Allah, dimulai dengan taubat, lalu kemudian nanti diisi dengan hal-hal amalan-amalan yang itu adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mujahadah, lalu muraqabah menuju pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa kembali kepada Idul Fitri dan minal aidin wal faizin, sebagaimana tadi la'allakum tattaqun, lalu kemudian menjadi orang-orang yang muflih, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita untuk berdiskusi sudah sampai di sini. Obrolan kita sangat menarik, tetapi tadi karena keterbatasan waktu, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita semoga bisa menjadi bekal untuk kita lebih menghayati dan mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan, biar kita bisa menjadi lulusan Ramadan yang terbaik, yang tidak hanya puasa menahan nafsu dari makan dan minum, tetapi juga mengamalkan seluruh amalan-amalan yang apabila kita amalkan bisa menjadi cara kita menjadi seseorang yang bertakwa sebagaimana janji Allah. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Ramadan Menyapa setiap hari pada pukul 4 sampai jam 5 sore, tentunya dengan narasumber dan tema-tema yang selalu menarik. Jangan kemana-mana, kita akan bertemu di esok hari dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya Nurul Hikmawati undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih kedua narasumber kita sudah berkenan hadir, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami selama 1 jam terakhir. Oke, sampai bertemu di Ramadan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.